Nah, sama cak kita ketika kita di Mekah, kita langsung tawaf, langsung melaksanakan umroh wajib. Berarti kita langsung kepada Allah. Nah, ketika di Madinah, di situ ada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngapo harus model macam itu? Kapan lagi kita nak menyampai ke rasa rindu kita? Kita malam ini sama-sama berkumpul, mengenang, nginget hari lahir beliau itu. Sama kalau je kita ni apa? Ulta. Ya, ulang tahun je kita. Nah, kita ini biar apa? Biar kita ni dengan mengingat hari lahirnya baginda Rasul itu, kita tahu beliau ini adalah orang yang paling mulia. Beliau diutus di permukaan bumi ini tidak main-main. Kita jingok menjelang baginda Rasul itu dalam kandungan ibunya, baiklah banyak Allah tunjuk ke kemuliaan-kemuliaan Allah. Apalagi ketika malam menjelang nak baginda Rasul itu lahir, emaknya baginda Rasul setiap malam itu selalu bertemu mimpi. Bertemu dengan wong-wong yang soleh, bertemu dengan seluruh wong-wong yang menampak ke diri, memperkenal ke diri kalau. Woi kau termasuk berterima kasihlah, kau ngandung wong yang paling mulia. Dihibur seluruh bidadari, seluruh malaikat yang ada di langit ini bersukaria, bersuka cita. Senang kalau nak nyambut kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita yang ada khusus kita di Palembang ini, setiap masuk bulan Rabiul Awal, kita selalu mengenang, memperingati hari lahirnya beliau. Karena kalau seandainya kita melihat sejarah bagaimana ketika baginda Rasul itu akan dilahirkan, pada saat itu kita tahu ceritanya pada waktu itu ada segerombolan manusia nak menghancur ke Ka'bah. Itu tanda-tanda. Begitu nak dihancurkan, tidak jadi. Karena itu rumahnya Allah, maka Allah turunkan yang namanya burung ababil. Makanya Bapak Ibu sekalian, di Mekah itu, di pucuk Ka'bah itu, jingoklah ada tak burung itu yang ngelawan arus. Ngapu di pucuk pesawat, di pucuk lah ini tembakan Ka'bah ini, pesawat tak pacak liwat. Karena yang namanya Baitul Maqdis itu tempat malaikat tawaf itu ialah di pucuk Ka'bah inilah. Kaget kalau seandainya Bapak Ibu sekalian diizinkan oleh Allah, diinjak rezeki oleh Allah, atau yang sudah pernah berangkat ke Mekah, jingoklah ke pucuk, burung-burung itu berputar, tawaf mereka ini. Sudah itu dari sekian banyak burung-burung itu, boleh dikatakan ribuan, mungkin ratusan, tidak katik mereka tuh buang kotorannya itu di tempat wong tawaf itu. Belum pernah terjingok, belum pernah ini burung itu nyampak ke kotorannya. Kalau tapi di luar masjid, oh yolah galo, makanya dibersihkan terus. Tapi khusus untuk di dalam itu tidak katik secuil pun kotoran burung. Padahal ratusan, ribuan bahkan berputar. Nah, mereka berputar.
Kami pernah nyengok sekali, ada burung yang nyantel di pancuran emas. Di pojok kapal itu kan ada pancuran emas. Apa nyantel itu kalau bahasa kita? Nyungkuk. Ya Allah, subhanallah. Alang-alang ke indahnya pemandangan itu. Nah, jadi ketika kita melaksanakan ibadah di situ itu, kebesaran Allah itu luar biasa. Nah, pada saat mau kelahiran baginda Rasul ini, Allah tunjuk ke kekuasaan Allah. Allah senang kekasihnya akan lahir. Kalau mau uji kita ini menyambut kelahiran itulah dipersiap ke galau-galau. Diperintah ke seluruh malaikat-malaikat ini bersenang galau-galau. Di pucuk langit itu bukan main, bintang segala, bulan kalau ini, seluruh makhluk-makhluk Allah ini bersukar cita, bersukaria menyambut kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah muka kita ini tidak senang. Muka kita ini galak nak ribut. Sama cak kita, dah usah jauh-jauh. Kita dapat anak. Kita nunggunya 9 bulan 10 hari. Dak dikduk kita ni. Begitu dia lahir, senangnya hati kita. Bersuka cita. Segala apa mak uji wong tu nak minta apa kau sudah ini, ku turun di galo-galo. Nah, baginda Rasul itu waktu lahirnya, ya Allah, Bapak Ibu, kalau yang biasa galak buka YouTube atau buka snack video di jingok be, kalau kamu nyingok cerita kelahiran baginda Rasul itu tidak netes ke banyu mato, berarti luar biasanya berarti. Seluruh makhluk Allah yang di langit, makhluk Allah yang di bumi bersuka cita menyambut orang yang paling mulia. Nah, Nabi kita ini dilahir di dunia ini liutammima makarimal akhlak. Kita tahu di Mekah itu zaman jahiliyah dulu, kapan yang lahir betino habis bakal dikubur hidup-hidup. Tapi kalau seandainya yang lahir ini laki-laki, luar biasa kebanggaan benar. Nah, ternyata kelahiran baginda Rasul ini menunjuk ke keajaiban-keajaiban dunia itu. Lah Allah tunjuk ke bahwasanya ini adalah kekasih Allah. Ternyata banyak juga yang tidak senang. Banyak yang merasa iri. Apa sih kelebihan Muhammad ini? Dia lagi belum pernah ketemu dengan bapaknya. Dilahirkan dalam keadaan yatim. Belum lama dengan maknya, bersama dengan maknya, ditinggal pula oleh umaknya. Yatim piatu. Dan lemak-lemaknya sudah ditinggal emak, tidak lama ditinggal oleh kakeknya pula. Nah, ketika dalam pengasuhan ini sudah terjinguk bahwasanya orang mulia inilah terjinguk di depan mata.